Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Pertama-tama mari kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga selalu tercurah kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya wawaras di Kuba dalam rangka memenuhi tugas salah satu mata kuliah psikologi pendidikan Islam. Di sini saya ingin sedikit menjelaskan tentang sensasi dan persepsi. Dalam ilmu psikologi, sensasi diartikan sebagai sebuah aspek kesadaran yang sangat sederhana, sebagai hasil dari panca indera kita, seperti panas, lalu warna, aroma, rasa, dan lain sebagainya. Dalam pengertian lain, sensasi adalah penerimaan stimulus melalui alat indera, sedangkan persepsi adalah penafsiran dari stimulus yang diterima tersebut. Untuk hal-hal yang sifatnya kognitif, setiap sensasi yang diterima seseorang umumnya akan memiliki persepsi yang sama antara orang yang satu dengan orang yang lain. Misalnya, ketika tangan menyentuh api, yang artinya indera peraba menerima stimulus dari api, maka secara umum setiap orang akan mempersepsikan bahwa api itu panas dan segera menjauh dari api tersebut. Namun tidak selalu persepsi seseorang akan sama dengan orang lain walaupun mendapatkan sensasi yang sama. Hal ini biasanya menyangkut sesuatu yang bersifat perasaan. Misalnya ada sebuah bencana alam di sebuah daerah, sehingga dia melenyapkan harta, benda, atau bahkan mungkin juga nyawa. Orang yang ada di kampung tersebut merasakan sensasi yang sama. Mereka merasakan bencana alam, yaitu bencana alam. Tapi penafsiran mereka atau persepsi mereka tentang stimulus yang tadi itu berupa bencana alam itu berbeda-beda. Ada orang yang menerima dengan ikhlas, ada kemudian juga orang yang sedih berkepanjangan mungkin, atau juga trauma. Ini perbedaan seperti itu, ini biasanya disebabkan oleh beberapa hal. Di antaranya satu, mungkin pengalaman. Nah, orang yang punya pengalaman sebelumnya dengan suatu sensasi yang pernah dialami, biasanya dia cenderung lebih matang karena selama hidupnya pernah mengalami sensasi tersebut, sehingga responnya terhadap sensasi tersebut, persepsinya tentang sensasi tersebut itu lebih terarah atau terkontrol. Nah, berbeda halnya dengan seseorang yang belum mengalami sensasi yang sama, maka orang tersebut biasanya cenderung lebih reaktif dan emosional. Yang kedua, faktor yang menyebabkan itu secara fisiologis. Nah, persepsi yang berbeda dapat disebabkan pula oleh faktor perbedaan psikologis atau perbedaan fisiologis. Kepekaan alat indera seperti mata misalnya sangat memengaruhi persepsi seseorang dalam melihat sebuah pemandangan. Tentu orang yang mengidap rabun jauh tidak sama dengan orang yang mengidap rabun dekat. Juga tidak sama dengan orang yang matanya normal sehingga bisa menikmati pemandangan tersebut. Yang ketiga itu biasanya suasana hati. Seseorang yang sedang dalam suasana hatinya senang misalkan atau gembira, dia lebih mempersepsikan suatu hal yang buruk dengan ketenangan jiwa. Berbeda halnya dengan orang yang suasana hatinya sedang kurang mood misalkan, tentunya akan mempersepsikan suatu sensasi itu lebih buruk. Dalam menyikapi atau mempersepsikan sebuah sensasi itu pengalaman hidup dibutuhkan sebagai sebuah ketenangan dan kematangan jiwa.
Nah, kematangan jiwa seorang selayaknya beriringan dengan makin bertambahnya usia misalkan. Nah, semakin matang usia seseorang, selayaknya diikuti dengan semakin matang jiwanya. Keseimbangan antara kematangan biologis dengan kematangan psikologis sangat diperlukan agar seseorang tidak mengalami split psikologi. Seorang sering terjadi, ada orang yang sudah matang secara usia atau secara biologis, bahkan mungkin sudah dewasa, namun tidak diiringi oleh kematangan psikologisnya. Kematangan psikologis seseorang itu bisa dipengaruhi oleh pengalamannya dalam mengambil setiap pelajaran pada setiap peristiwa yang menimpanya. Biasanya yang memiliki kematangan psikologis itu telah ditempa dalam hidupnya dengan kemudian sejak kecil. Dengan demikian, latar belakang masa lalu dan bentukan keluarga cukup memengaruhi dalam perkembangan psikologi setiap orang. Nah, saya ada kisah menarik tentang persepsi. Bagaimana orang punya persepsi yang berbeda tentang sebuah sensasi yang sama. Saya baca ini dari Tiada Sufi Tanpa Humor. Ada seorang tua, kita sebutlah Mullah Nasrullah, atau biasanya orang-orang itu menyebutnya Abu Nawas. Dia berjalan bersama seorang anak kecil yang menaiki keledai. Berjalan dia, lalu kemudian dia melewati kerumunan orang. Orang yang berkerumun itu bilang bahwa tidak sopan sekali anak kecil itu, karena dia menaiki keledai sementara orang tuanya yang sudah sepuh itu dibiarkan berjalan, bahkan dia harus menarik keledai itu. Nah, Mullah Nasrullah yang menarik keledai itu mendengar persepsi tersebut. Lalu kemudian dia melewati kerumunan itu dan berganti posisi. Posisinya sekarang Mullah Nasrullah yang ada di atas keledai, lalu kemudian anak kecil yang menarik keledai tersebut. Lalu kemudian melewati lagi kerumunan orang. Persepsi kerumunan orang berbeda lagi. Orang itu bilang bahwa kasihan sekali anak kecil itu. Dia dipaksa untuk menarik keledai yang di atasnya ada orang tua. Dasar orang tua yang tidak punya kasihan terhadap anaknya yang ringkih. Begitu persepsinya. Lalu kemudian Mullah Nasrullah mendengar lagi persepsi seperti itu. Berjalan lagi dia melewati lagi kerumunan orang. Lalu persepsi berganti lagi posisi, lalu kemudian dia menemukan lagi kerumunan orang. Posisinya sekarang berubah. Posisinya adalah anak kecil dan Mullah Nasrullah dua-duanya menaiki keledai. Lalu kerumunan orang itu bilang sambil bisik-bisik mungkin, dia bilang, kasihan sekali keledai itu. Keledai kecil dinaiki oleh dua orang dewasa. Dua orang yang tidak mempunyai rasa kasihan terhadap hewan. Mullah Nasrullah mendengar lagi bisikan kerumunan orang tersebut. Lalu kemudian dia berjalan lagi, berganti posisi. Berganti posisi lagi, posisinya sekarang adalah keledainya yang diangkat oleh kedua orang tersebut, oleh si anak kecil dan oleh si Mullah Nasrullah. Tapi tetap saja persepsi orang, dasar orang bodoh. Sudah tahu punya keledai, bukannya dinaikin, malah keledai itu yang diangkat. Nah, dari kisah ini kita bisa menyimpulkan bahwa apapun yang kita lakukan dengan pekerjaan yang sama, itu mungkin bisa punya persepsi yang berbeda di mata masyarakat. Untuk mengatasi persepsi yang berbeda itu, maka diperlukan kematangan jiwa, lalu kemudian juga kesabaran. Karena ini menyangkut psikologi pendidikan Islam, maka tidak usah pedulikan ocehan-ocehan atau nyinyiran orang yang mempersepsikan apapun tentang kita. Tidak ada hubungannya hidup kita dengan manusia. Tidak ada hubungannya perilaku kita dengan manusia.
Kita bertanggung jawab atas perilaku kita hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang paling terpenting adalah kita melakukan hal-hal yang baik, tidak merugikan orang lain. Nah, setelah itu, apapun persepsi masyarakat tentang kita, orang-orang sekitar kita, yang penting kita berbuat baik, yang penting kita melakukan hal-hal yang positif, maka abaikan saja. Ini sebagai sebuah pembelajaran bahwa apapun yang dikatakan orang lain tentang kita itu tidak ada urusannya dengan kita. Kita hanya mencari penilaian dari Sang Maha Penilai, Allah Subhanahu wa taala. Semoga apa yang saya sampaikan ini ada manfaatnya, bisa kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.